Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Pada kesempatan pagi hari ini kita dibersamai oleh Ibu Ika Wulandari. Beliau adalah guru sekaligus founder dari komunitas Guru Mengabdi. Mungkin bisa diceritakan dulu Bu Ika, Guru Mengabdi itu seperti apa? Ya, komunitas Guru Mengabdi itu komunitas yang terbentuk di sini dari kesamaan visi ya, keprihatinan kita terhadap kondisi di Gunung Kidul. Dan kami bergerak bersama-sama untuk membantu memajukan pendidikan di sini. Untuk organisasi sebenarnya tidak terstruktur dengan baik ya, beda dengan IGI dan lain-lain. Jadi kita mengutamakan ketika di lapangan ada masalah, kemudian kita bergerak seperti itu. Intinya kita kerja volunteer bareng-bareng. Berdiri sejak tahun berapa, Bu? Ini embrionya dari tahun 2010. Jadi ketika saya jadi CPNS guru di sini, saya melihat ada banyak murid-murid saya yang mayoritas itu mengalami masalah yang sama yang saya lihat dengan kisah ibu saya waktu beliau masih kecil gitu. Dan banyak siswa saya yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, kemudian dari keluarga yang kurang mendukung pendidikan, dan ada banyak masalah yang terjadi di sini seperti yang kita ketahui, dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Sehingga saya merasa terpanggil dan saya berpikir saya tidak ingin nanti murid-murid saya mengalami hal yang sama dengan yang dialami ibu saya. Jadi harus mengubur mimpinya, putus sekolah kemudian mengubur mimpinya, tidak berani bercita-cita yang tinggi. Mulai tahun 2010 itu ketika saya menjadi CPNS, saya mengadakan bimbel-bimbel gratis di sini. Saya mencoba untuk menyusup di berbagai tempat ya, di dinas-dinas, kemudian di instansi ketika ada program apa begitu, saya mencoba untuk lobby agar saya dan murid-murid saya bisa ikut kegiatan tersebut, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, itu terus berkembang, kemudian murid-murid saya angkatan pertama sekarang sudah jadi mahasiswa. Nah, mereka ada yang bilang sama saya, kasihan lihat Bu Ika gitu. Karena mereka melihat saya door to door. Dari satu kelas ke kelas yang lain gitu, untuk membuka wawasan anak-anak agar berani bermimpi gitu. Karena mayoritas anak-anak semuanya dari masuk SMK itu semuanya dituntut untuk jadi buruh ya. Nah, saya ingin mereka punya cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Cita-cita yang lebih tinggi itu tentu tidak harus PNS atau jadi guru, dokter gitu, enggak ya. Tetapi saya ingin kalau mereka menjadi buruh itu ya di perusahaannya sendiri. Kalau mereka cerdas dan ingin kuliah harus berani berjuang, karena kuliah itu pendidikan yang tinggi itu hak dari seluruh anak Indonesia menurut saya. Jadi ketika kita ingin, kita bisa berjuang untuk mendapatkannya. Seperti itu Mas Ari. Jadi Untuk ketika kegiatannya, ya, sejauh ini apa saja, Bu? kegiatannya sejauh ini ada bimbel gratis ya, matematika, dan kemarin mencoba untuk bahasa Inggris. Kemudian kita pendampingan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi bagaimana caranya kita terus memfollow nilai mengupgrade nilai kita sehingga kita bisa memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Kita juga ngadain lomba-lomba kerjasama dengan dinas agar anak-anak mendapat sertifikat prestasi. Karena untuk mendapat sertifikat prestasi kan tidak mudah. Nah, kita mencoba untuk ngadain lomba-lomba yang itu
eh, bisa dilakukan dengan profesional, tetapi terjangkau dan tidak ribet birokrasinya. Kemudian kita juga ngadain talk show, kemudian apa ya, semacam seminar-seminar menghadirkan mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas untuk bercerita bagaimana perjuangannya bisa meraih beasiswa di perguruan tinggi. Kita juga ngadain pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Jadi kita mengundang pengusaha-pengusaha ya di Gunung Kidul ya, volunteer-volunteer untuk mengajari anak-anak marketing online gratis dan juga ngajarin menceritakan mereka bisnis apa, membuat apa, itu anak-anak melihat bagaimana cara membuatnya, seperti itu membuka wawasan mereka. Jadi saya berharap mereka mau kuliah ataupun mau kerja dimanapun ya, mereka bisa tetap nyambi jualan gitu, nyambi jualan online. Dan saat ini kami dibantu BMT Dana Insani, BMT Dana Insani untuk memberi beasiswa pada anak-anak yang tidak mampu, kemudian mereka dilatih untuk bisnis, dilingkan kepada UMKM di Gunung Kidul, sehingga bisa menjualkan produknya, dibantu semuanya. Gitu. Seperti itu. Beberapa kegiatan kami seperti itu. Untuk jumlah siswa yang dibina berapa, Bu? Jadi kalau kami kan biasanya pakai WA ya Mas ya. Jadi yang mudah dan terjangkau untuk siswa kita pakai WA. Nah yang join grup WA itu setiap tahun bertambah semakin banyak ya. Dan setiap tahun memang ada angkatan berbeda-beda gitu. Untuk khusus tahun ini, yang angkatan tahun ini ada 350-an gitu. Jadi ada beberapa grup WA. Seperti yang kita dampingi. Jadi setiap ada kegiatan kita umumkan di situ. Nanti anak-anak mendaftar di grup, kemudian mereka datang ke tempat yang kita tentukan. Biasanya di rumah saya atau di SMK 2 atau di perpustakaan daerah. Kalau nggak ada lagi tempatnya di BMT Dana Insani. Kita juga pernah pinjam tempat di Pemda. Karena pesertanya sangat banyak ya, 200-an peserta. Gitu. Seperti itu. Kita mengundang Mas, mengundang sukarelawan. Untuk sekretariatnya sendiri di mana, Bu, ini? Di rumah saya. Daerah mana itu alamatnya mungkin bisa disampaikan? Di Ledok Sari, di RT 5 RW 7. Ledok Sari ya, di Sanggar Belajar KGM. Sejauh ini untuk guru yang terlibat berapa? Teman-temannya yang terlibat banyak. Guru ya? Iya, gurunya. Kalau yang mengurusi kalau guru PNS kayaknya hanya saya yang PNS. Kemudian GTT ada 4 atau 5 guru GTT. Yang selebihnya itu mahasiswa dan siswa. Jadi sukarelawannya mahasiswa dan siswa. Kita menyadari saat ini guru-guru itu sudah sangat sibuk sekali ya. Sangat sibuk. GTT itu pun yang masih single Mas yang bantuin Mas. Jadi yang belum repot ya. Jadi teman-teman kan sudah sangat sibuk sekali, kita hanya update informasi saja. Seperti itu. Untuk siswanya semuanya dari SMK Negeri 2 Wonosari atau tersebar dari Gunung Kidul? Iya. Dulu tahun 2010 itu dari SMK 2 saja. Kemudian ada dari SMA 2 mau ikut, SMA Ma'arif, SMK Ma'arif mau ikut, saya izinkan. Kemudian tahun ini ada 15 mungkin ya, 15-an SMA SMK Segunung Kidul yang ikut kegiatan kami. Untuk agenda terdekat dari KGM? Agenda terdekat untuk saat ini kita masih menggalang donasi ya Mas, untuk membantu anak-anak yang terdampak COVID. Oke, kegiatan kami sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya kami ada KGM OTA. Itu orang tua asuh, program orang tua asuh. Jadi kita membantu anak-anak yang rawan putus sekolah dengan membackup biaya SPP-nya atau mungkin juga biaya hidupnya gitu. Nah, sebelumnya kami belum pernah open donasi pakai poster ya, itu belum pernah sebelumnya. Jadi memang murni saya menggunakan relasi ya, teman-teman dekat saya, keluarga, kemudian teman-teman dosen gitu.
saya menyampaikan bahwa ada anak yang rawan putus sekolah seperti itu, nanti dari kami semua patungan gitu untuk membantu dia terbackup SPP-nya. Atau mungkin biaya hidup, atau mungkin juga misalkan fasilitas untuk dia sekolah. Seperti itu. Nah, untuk saat ini karena ada COVID, kita alihkan dana tersebut untuk membantu sembako ke anak-anak. Itu saat ini program kita itu yang sedang berlangsung, dan kita juga gabung dengan Aliansi GK Lawan Corona di sini dengan 40 lebih komunitas ya se-Gunung Kidul, dan ada juga dari DIY. Kita mengadakan pembagian hand sanitizer gratis, masker, dan edukasi. Juga memasang instalasi-instalasi untuk cuci tangan di tempat-tempat strategis seperti pasar-pasar seperti itu. Oke, itu diinisiasi oleh murid-murid saya juga yang sudah jadi mahasiswa. Oke, yang mereka bikin komunitas-komunitas kepemudaan seperti itu, Mas. Nah, dan saya juga kalau menghadapi sendiri ini kan nggak bisa ya, jadi kita bersinergi dengan berbagai pihak. Kita juga kerjasama dengan RISE. RISE itu Rongkop Inspirasi Indonesia. Jadi ketika ada masyarakat lansia yang membutuhkan dan datanya masuk pada kami, langsung di backup sama RISE. Ya gitu, langsung didatangi, nanti kami dari sukarelawan anak-anak membantu yang di daerah sana datang ke lokasi membantu RISE untuk memberikan donasinya. Kemudian juga BMT Dana Insani juga membantu, jadi ketika ada yang di luar Rongkop ya, di luar Rongkop dan ada di wilayah kerjanya BMT, nanti mereka juga akan mendata dan membantu. Seperti itu. Karena untuk mendapatkan data real dari lapangan itu kan kita kesulitan ya sekarang ya, tetapi karena siswa kita itu tersebar di seluruh Gunung Kidul, jadi mudah untuk bisa menjaring seperti itu. Selanjutnya yang masih dalam waiting list ya kegiatan ini nanti mau ngadain lomba. Karena kita nggak mungkin ketemu kan ini kayaknya sampai Desember mungkin atau lebih. Jadi kita merombak kegiatan. Kita mau bikin lomba, bikin buku, jurnal ilmiah. Karena ada guru-guru itu ada kegiatan mendampingi anak-anak membuat produk inovasi kewirausahaan. Nah, itu kita dampingi untuk anak-anak yang menulis dan gurunya dari masing-masing sekolah mendampingi menulis jurnal. Nanti akan kita lombakan. Kemudian menulis buku tentang semuanya itu temanya kewirausahaan di masa COVID. Jadi ada buku, kemudian ada puisi, ada antologi-antologi seperti itu nanti. Luar biasa sekali nih Bu Ika nih, single fighter tapi alhamdulillah mulai banyak yang bergabung. Iya, nggak single fighter Mas, yang bikin kuat itu murid-murid saya. Saya hanya menemani mereka, itu ada Mbak Eka Pujanti, Mas Rian, ada Mbak Pinky, ada Mas Bagas, Mas Alam, itu semua itu yang sedang bergabung ya. Mereka itu pahlawannya, saya hanya mendampingi saja. Hero behind the scene. Oke, Bu Ika, mungkin harapan ke depan untuk KGM seperti apa, Bu? Kalau mimpi kami ya, karena melihat situasi seperti ini, nanti itu base camp kami yang sedang dibangun sekarang ya. Kami punya mimpi nih, ini mimpi kami bukan mimpi saya ya. Kami punya mimpi nanti di situ kita mau bikin studio. Jadi kita bisa tetap mendampingi anak-anak untuk belajar apa saja. Mau bikin studio, juga ada perpustakaan. Nanti mungkin akan dibantu oleh teman-teman dari Mas Teguh itu dari UII. Yang di Jogja UII ya. Itu nanti akan bantu kami bagaimana sistemnya untuk membuat perpustakaan komunitas yang bisa diakses anak-anak. Kemudian program terdekat kami karena udah nggak ada UN Mas, sudah nggak ada UN besok insya Allah ya. Anak-anak kemarin itu mereka tertarik ikut saya karena mereka ingin dapat nilai 100 di matematika. Jadi ketika saya ajak untuk belajar wirausaha, tidak semua orang tertarik. Tetapi dari kegiatan-kegiatan bimbel itu tadi, saya mencoba untuk membuka wawasan mereka bahwa belajar itu bukan untuk mendapatkan nilai 100,
ya tapi untuk membuka wawasan, untuk mengasah skill seperti itu. Nah, saya mencoba membuka wawasan bahwa kita harus belajar entrepreneur, kita harus belajar berwirausaha karena ke depan cari pekerjaan juga susah ya. Dan kita harus mandiri, harus berdikari, itu mau saya. Sehingga nanti kita mau bikin semacam KGM store gitu, kayak toko komunitas guru mengabdi di mana para siswa bisa jualan di situ. Sistemnya sedang dibuat, ini dibantu oleh banyak ya sukarelawan yang membantu, sehingga saya pengen anak-anak itu bisa kuliah di universitas manapun, terutama UNYGK itu harus kita bom. Jadi anak-anak kalau bisa masuk di UNYGK, kita bisa sinergi lebih kuat lagi dengan pemerintah, anak-anak ini, dan kalau bisa mereka bisa membiayai kuliahnya sendiri itu berdikari gitu. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Ika. Orang gila ya. Murid saya bilang saya the crazy teacher. Tapi biasanya orang-orang hebat itu dimulai dari orang-orang yang gila. Berpikirnya out of the box itu biasanya menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu loh. Yang jelas saya kalau saya pernah dibilang murid saya the crazy teacher ya. Kalau saya guru paling gila, saya pengen nanti murid saya itu jadi yang lebih gila lagi gitu. Oke, luar biasa sekali Bu Ika. Terima kasih sudah bergabung dalam ngobrol penuh inspirasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi lebih banyak lagi guru dan orang-orang lain untuk terus mengabdi melalui apa yang dia mampu untuk kebaikan di sekelilingnya. Sekali lagi terima kasih Bu Ika. Oke, makasih Mas Ari kesempatannya untuk sharing. Mohon izin untuk kami repost ulang ya. Oke, matur nuwun Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.